sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, pernak-pernik, ikan-ikan. Selamat siang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Siang Tribun News edisi Kamis 6 Oktober 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners, Bimo, seorang Aremania selamat dari tragedi Stadion Kanjuruhan karena bersikap tenang saat ada gas air mata. Pemuda asal Kecamatan Kauman ini yang menemukan Bribka Andik Purwanto dan menggotongnya. Bimo mengaku tengah ada di Tribun Kanjuruhan saat gas air mata ditembakkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya David Yohanes yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan David. Iya, Bimo Saputro. Jadi nama lengkapnya Bimo Saputro, seorang pemuda asal Desa Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Dia salah satu Aremania yang berangkat ke Malang saat pertandingan antara Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Dan saat tembakan gas air mata berlangsung, Bimo berusaha bersikap tenang dengan menutup mata, ya. Dia menutup mata supaya tidak berpedih, kemudian dia juga mengatur pernapasan dengan menutup hidung. Cara ini ternyata sangat efektif sampai kondisinya reda, Bimo bisa membuka mata, kemudian mencari rekan-rekannya yang terpisah gitu. Dan saat proses pencarian itu, dia lupa antara gate 12 atau gate 13, saat itu dia melihat tumpukan manusia. Jadi ada gelombang supporter yang akan keluar ke gate 13 atau 12 tadi itu, namun di kondisi pintu yang tertutup sehingga di situ terjadi penumpukan penonton. Dan di antara penumpukan penonton itulah Bimo melihat salah seorang laki-laki yang mengenakan jaket polisi. Saat itu dia mengevakuasi karena bajunya yang memang berbeda, polisi ini mudah dikenali, ya. Dan saat dievakuasi itulah belakangan diketahui bahwa itu adalah Bribka Andik Purwanto, anggota Polres Tulungagung yang BKU ke Polres Malang, salah satu korban meninggal dunia dari kalangan polisi. Dan Bimo kemudian berhasil selamat setelah mengevakuasi Bribka Andik karena dia diperbolehkan masuk ke tempat VIP, kemudian dia langsung keluar dari Stadion Kanjuruhan. Demikian. Baik, terima kasih rekan David atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bimo selaku Aremania Tulung Agung. Berikut tayangannya untuk Anda. Sangat chaos sekali. Nah, pada saat kejadian itu ada, orang udah panik mas, panik menyelamatkan diri masing-masing. Nah, ternyata kan saya waktu itu berusaha diam, sembari untuk biar keadaan semakin keadaan enggak kayak lah mas. Nah, terus saya itu kayak diam di atas tribun merem mas, sambil biar gas air mata itu dampaknya enggak terlalu saya itu. Nah, waktu saya itu sudah mau keluar mas, pintunya tertutup dan lihat dari atas kok sudah banyak orang yang tertimbun di lorong tersebut. Apa mas yang dirasakan saat itu kena gas air mata itu? Ya dirasakan ya gimana mas ya, pada saat itu kan saya di atas tribun mas, saya pasrah mas, diam gitu aja sembari sambil kayak nahan gas air mata dan berusaha untuk tenang gitu. Di tribun dekat sampean banyak korban yang berjatuhan itu mas? Di lorongnya mas. Oh di lorongnya. Saya waktu itu kan udah. Presiden Jokowi menyebutkan 3 masalah utama dalam insiden nahas tragedi kerusuhan Stadion Kanjuruhan hingga menelan ratusan korban jiwa pada Sabtu malam. Pertama, pintu keluar masuk penonton yang terkunci. Kedua, tangga akses tribun yang terlalu tajam. Ketiga, terdapat kepanikan orang dalam insiden tersebut. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi seusai berkeliling meninjau kondisi Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang pada Rabu 5 Oktober siang. Hanya saja ia menegaskan kesimpulan akhir atas penyebab utama
utama terjadinya tragedi tersebut akan disampaikan langsung oleh tim gabungan independen pencari fakta yang dipimpin Mahfud MD selaku Menko Polhukam. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Luhur Pambudi yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Luhur. Oke, terima kasih, Mei. Jadi Presiden Jokowi kemarin meninjau sekaligus melihat kondisi langsung kondisi bangunan di Stadion Kanjuruhan Malang, ditemani beberapa pejabat dan menteri, kemudian Pemda untuk berkeliling di hampir setiap sudut stadion ya untuk melihat bagaimana kondisi terbaru terkini lokasi insiden tersebut dan kemudian hasil setelah dilakukan olah TKP oleh pihak kepolisian. Kemudian dari hasil berkeliling tersebut atau meninjau lokasi terjadinya insiden tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan, Presiden Jokowi mendapati 3 temuan fakta yang diduga menjadi penyebab terjadinya insiden tersebut. Yakni pertama adalah karena kondisi pintu gate stadion yang beberapa dalam keadaan terkunci, kemudian tangga akses jalan supporter atau penonton di stadion tersebut yang terlalu tajam kondisi konstruksi bangunannya. Kemudian dalam konteks insiden saat itu pada hari Sabtu tanggal 1 Sabtu malam kemarin ya, itu diduga terjadi kepanikan sehingga terjadilah insiden yang tidak dikehendaki itu. Namun Presiden Jokowi tidak ingin mendahului hasil kesimpulan yang akan nanti ditemukan oleh tim penyelidik dari tim gabungan independen pencari fakta yang sudah dibentuk oleh Mahfud MD. Dan setelah meninjau di lokasi Stadion Kanjuruhan tersebut, Presiden Jokowi juga sempat menjenguk beberapa korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar, Kota Malang. Jadi informasi yang kami himpun di sana masih terdapat sekitar 20 orang pasien yang masih harus menjalani rawat inap ya di situ. Kemudian Presiden juga memberikan santunan kepada para korban atau diwakili oleh keluarga korban. Kemudian Presiden Jokowi sempat meminta kepada Kementerian PU untuk mengaudit semua stadion yang ada di seluruh Indonesia yang terutama adalah stadion yang menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dalam kurun waktu paling singkat yakni 1 bulan. Kemudian Presiden juga meminta tim gabungan pencari fakta untuk segera mendapat kesimpulan secara pasti terkait penyebab insiden tersebut kurang dari tenggat waktu yang ditentukan yakni 1 bulan. Kemudian Presiden juga menghendaki adanya evaluasi penuh dalam berbagai macam aspek pertandingan sepak bola yang nantinya akan dibantu oleh pihak FIFA yang sudah dikomunikasikan oleh Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu. Dan informasi yang kami himpun, update terkini jumlah korban tragedi Stadion Kanjuruhan berdasarkan pemutakhiran data terbaru sejak Selasa kemarin, yakni korban meninggal masih tercatat 131 orang. Kemudian untuk dalam aspek penyelidikan dan penyidikan untuk kepastian hukumnya, hingga saat ini Barreskrim Mabes Polri sudah memeriksa 35 orang. Dan kemudian Divpropam dan Irwasum juga sudah memeriksa sekitar 30 orang anggota yang diduga terlibat dalam mekanisme pengamanan pelaksanaan pertandingan tersebut yang akhirnya belakangan berujung terjadinya tragedi tersebut. Dan sebelumnya sehari setelah terjadinya insiden tersebut, Ajun Komisaris Besar Polisi Verly juga telah dicopot dari jabatannya sebagai Kapolres Malang dan 8 orang anggota BRIMOB juga telah dinonaktifkan dari jabatannya. Demikian, Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan juga press conference dari Presiden Joko Widodo berikut tayangannya untuk Anda. Itu nanti tim gabungan independen pencari fakta yang harus melihat secara detail. Tetapi sebagai gambaran tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci. Dan juga tangga yang terlalu tajam. Ditambah kepanikan yang ada. Tapi itu saya hanya melihat
lapangannya, tetapi nanti semuanya akan disimpulkan oleh tim gabungan independen pencari fakta. Sekali lagi, yang paling penting nanti seluruh bangunan stadion akan diaudit oleh Kementerian PU. Kalau tim gabungan independen itu 1 bulan, tapi saya minta juga secepatnya, tidak sampai 1 bulan. Kalau untuk Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, terang-terangan mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Capres 2024. Hal ini diungkapkan saat menghadiri peresmian relokasi Monumen 66 di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Ia menyebut peluang Anies Baswedan untuk menjadi penerus Presiden Joko Widodo sangat besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Dionysius Arya Bima, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dion. Iya, Mei dan Tribuners. Jadi memang Ketua Dewan Kehormatan DPP Golkar, Akbar Tanjung, terang-terangan mendukung sosok Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkannya saat hadir memberikan sambutan dalam acara peresmian relokasi Tugu 66 di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat. Politisi senior yang juga Ketua Kehormatan Angkatan 66 ini pun menyebut peluang Anies untuk menang pemilu sangat besar. Ya, ia pun turut membanggakan Anies sebagai sosok yang pintar dan punya jiwa kepemimpinan. Bahkan ia juga menyebut Jakarta kini dipimpin oleh orang yang tepat dan lebih tepat lagi bila nanti Anies terpilih sebagai presiden. Pernyataan ini tentu agak bertolak belakang dengan keputusan Golkar yang sudah final bakal mengusung sang Ketua Umum Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024 mendatang. Sebagai informasi tambahan, Tribuners, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja dideklarasikan Partai Nasdem sebagai Capres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan pada Senin kemarin di Nasdem Tower di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut pun mengaku siap untuk maju sebagai Capres 2024. Demikian Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Dion atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim kuasa hukum Alex Nurdin, Redo Junaidi, dan Ridwan SH menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Tipikor Palembang pada Rabu 5 Oktober. Penyerahan memori kasasi tersebut dilakukan dalam upaya hukum atas putusan banding Alex Nurdin, terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah Masjid Raya Sriwijaya dan PD-PDE. Redo mengatakan penyerahan memori kasasi atas terdakwa Alex Nurdin sebagai bentuk upaya mencari keadilan bagi mantan Gubernur Sumatera Selatan tersebut. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Khairul Nisha, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nisha. Halo rekan Nisha. Halo? Ya, silakan dengan informasi Anda. Oke, baik, benar. Pemirsa, dari Palembang kami melaporkan bahwasanya memang tim kuasa hukum dari Bapak Alex Nurdin, mantan Gubernur Sumatera Selatan, kemarin telah mengajukan memori kasasi ke Pengadilan Tipikor Palembang. Hal itu sudah disampaikan oleh kuasa hukumnya, Redo Junaidi, bahwasanya hal ini sebagai bentuk upaya hukum untuk mencari keadilan bagi mantan Gubernur 2 periode Sumatera Selatan tersebut. Nah, dalam hal ini, Redo juga menjelaskan bahwasanya dalam fakta persidangan sebelumnya, Bapak Alex Nurdin ini tidak ada satupun saksi yang menyatakan bahwa beliau menerima uang atau berusaha untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Maka Redo beranggapan bahwasanya Bapak Alex Nurdin dalam hal ini hanya melakukan kesalahan dalam bentuk administrasi. Maka dari itu pihaknya yang sebelumnya mengajukan banding dan divonis dari 12 tahun turun menjadi 9 tahun, merasa belum puas atas putusan tersebut sehingga mengajukan memori kasasi atas putusan banding tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Nisha atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan tim kuasa hukum Alex Nurdin. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini, sehubungan dengan pernyataan kasasi dari kami terdahulu, hari ini kami menyampaikan memori kasasi dalam tempo waktu yang diamanatkan oleh undang-undang. Hari ini penyerahan memori kasasinya. Berapa lama itu Kak jaraknya Kak?
Jaraknya itu kalau menurut undang-undang maksimal 14 hari. Ini hari ke-13. Oke. Waktu kami sudah mengajukan memori kasasi. Karena memori kasasi kan wajib. Dalam kasasi itu memori kasasi wajib. Beda sama banding kali banding. Memori banding itu nggak wajib. Dalam kasasi, memori kasasi itu hal yang wajib. Oke Kak, mengingatkan kembali Kak, kemarin pada banding kemarin kita diturunkan ya Kak ya, diputus ya? Ya. Putusnya turun berapa Kak? Itu dari 12 tahun menjadi 9 tahun. Tuntutan penuntut umum kan 20 tahun. Kemudian tingkat pertama kemarin 12 tahun dan di tingkat bandingnya 9 tahun. Nah, terputusan 9 tahun. Indra Kesuma alias Indra Kents menjalani sidang tuntutan atas kasus investasi bodong binomo di Pengadilan Negeri Tangerang pada Rabu 5 Oktober. Sidang yang dilaksanakan di ruang sidang utama itu dimulai sekira pukul 19 waktu Indonesia Barat, ditunda dari jadwal awal yakni pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sama seperti agenda-agenda sebelumnya, Indra Kents mengikuti sidang secara online, mendengarkan tuntutan yang dibacakan jaksa penuntut umum. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jakarta, Ega Alfreda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ega. Baik, terima kasih rekan Mei. Terus sekali dapat dilaporkan langsung dari ruang sidang utama Pengadilan Negeri Kota Tangerang bahwa pada kemarin hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022, Indra Kents atau yang biasa nama aslinya itu Indra Kesuma, kelahiran tahun 1996 telah melaksanakan atau mengikuti sidang tuntutan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Kota Tangerang, di mana Indra Kents ini sebelumnya telah terdakwa karena telah melakukan penipuan senilai 83 miliar rupiah kepada puluhan bahkan ratusan warga yang ada di seluruh Indonesia. Maka dari itu, Indra Kents kali ini setelah mulai mengikuti babak akhirnya, yaitu pada sidang tuntutan yang bentar lagi akan dilaksanakan sidang vonis. Nah, pada pantauan tribunjakarta.com di lokasi, Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Tangerang Selatan telah menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara kepada Indra Kents dan juga tuntutan denda Rp 10 miliar rupiah, dan bila tidak digantikan maka bisa diganti dengan hukuman penjara selama 10 bulan. Nah, tuntutan tersebut dibacakan oleh anggota GPU yaitu Prima Yuda pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada jadwal awal seharusnya dijadwalkan kalau Indra Kents ini mengikuti sidang tuntutan pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat karena alasan persiapan berkas-berkas dan juga kesiapan dari terdakwa Indra Kents itu sendiri. Nah, dari hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan juga dibaca oleh anggota Jaksa Penuntut Umum Prima Yuda, yaitu pidana kali ini ditemukan kebenaran bahwa kesalahan dan juga terdakwa sehingga dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana baik tentang ITE dan juga pencegahan tentang tindak pencucian uang atau TPPU, sehingga ia dikenakan sanksi tuntutan pidana selama 15 tahun penjara. Tidak hanya memenuhi unsur pidana, dari tuntutan PJU juga menguraikan bahwa berbagai pertimbangan memberatkan dan juga meringankan, seperti untuk memberatkan perbuatan terdakwa telah merugikan masyarakat skala nasional dengan jumlah 144 orang dan dengan nilai 83 miliar rupiah. Terdakwa juga telah terbukti menikmati dari hasil kejahatannya seperti membeli mobil mewah, lalu berbagai macam jam mewah seharga miliaran rupiah, ratusan juta juga ada, dan juga tidak kooperatif dalam membeberkan dan juga menjelaskan tindak pidananya tersebut. Lalu tergolong canggih dengan memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu menggunakan YouTube dan juga aplikasi-aplikasi binomo. Lalu mencoba mengelabui majelis hakim dalam persidangan beberapa waktu lalu dengan cara memanipulasi cara bekerja binomo di depan majelis hakim. Juga sementara yang hal-hal yang meringankan hanya sedikit, yaitu Indra Kents bersikap sopan dan juga bersikap kooperatif saat menghadiri sidang yang dilakukan secara virtual pada seperti agenda sebelumnya. Maka dari itu, Indra Kents dituntut oleh JPU yaitu selama 15 tahun penjara dan juga denda sebanyak 10 miliar rupiah. Sebagai informasi juga, Indra Kents ini sebelumnya didakwa oleh JPU dengan pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 2, junto pasal 27 ayat 2, dan atau pasal 45 ayat 1, junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Teknologi atau ITE.
Kemudian pasal 378 KUHP dan atau pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Begitu kira-kira Mei yang dapat dilaporkan langsung dari Kota Tangerang. Baik, terima kasih rekan Ega atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Fatma, seorang bendahara camat Medan Barat, menjadi korban penembakan airsoft gun oleh orang tidak dikenal di Jalan Bono, Kecamatan Medan Timur pada Selasa 4 Oktober kemarin. Menurut keterangan camat Medan Barat yaitu Lilik, bahwa korban saat itu baru saja meninggalkan kantor. Korban hendak menjemput anaknya yang masih berusia 4 tahun di rumah mertuanya. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Vian, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Vian. Ya, baik rekannya. Ya, 2 hari yang lalu memang seorang bendahara camat dari Medan Barat itu ditembak oleh orang tidak dikenal menggunakan shotgun, di mana saat itu dia baru saja meninggalkan kantornya ataupun pulang dari jam dinas. Saat itu dia menjemput anaknya ke rumah mertua. Saat itu memang kondisi di lokasi memang sedang hujan. Nah, ketika itu setelah menjemput anaknya itu dia melintas ke Jalan Bono. Nah, di sanalah dia langsung dipepet oleh orang tak dikenal dari belakang yang juga menggunakan sepeda motor. Nah, di sana dia langsung ditembak ke arah kakinya yang mengenai di atas telapak kakinya begitu. Setelah kejadian itu dia pun pulang ke rumah dan melaporkan kejadian itu kepada suaminya. Dari rumahnya kemudian dia langsung mendatangi Polsek Medan Timur untuk membuat laporan. Tak lama korban ini bersama dengan polisi dan juga suaminya ini mendatangi lokasi untuk mencari CCTV. Nah, menurut keterangan dari salah seorang warga di sana mengatakan bahwasanya ketika korban tiba di sana dalam keadaan digendong dan kakinya itu sudah terluka begitu. Di sana mereka sempat mencari rekaman CCTV. Nah, menurut keterangan warga itu dia sempat menanyai apa yang terjadi. Si korban mengatakan bahwasanya dia itu tertembak pada saat melintas di Jalan Bono itu. Ya, kemarin juga di lokasi polisi sempat mencari sejumlah rekaman CCTV yang terpasang di jalan tersebut untuk mengetahui siapa pelaku penembak tersebut. Menurut keterangan camat yang didapat dari korban, pelaku itu berjumlah 2 orang begitu. Saat itu pelaku juga menggunakan jas hujan saat menembak dan korban pun tidak mengetahui siapa pelaku ini. Untuk motif sendiri kita tanyai kepada camatnya sendiri. Dia mengatakan bahwasanya selama ini korban ini tidak memiliki masalah dengan siapapun, baik itu di luar ataupun di kantor. Karena waktu pihak camat ini menjenguk si korban ke rumah sakit, si korban pun tidak ada menceritai bahwasanya dia itu ada terlibat masalah begitu. Untuk kondisi korban sendiri kemarin sudah dilakukan operasi di Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk menarik proyektil ataupun peluru airsoft gun itu yang masih bersarang di kakinya. Saat ini si korban masih dirawat di rumah sakit. Sementara keterangan dari pihak kepolisian menyebutkan bahwasannya pihaknya masih melakukan penyelidikan dan masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi di lapangan dan juga rekaman CCTV. Namun ada keterangan yang berbeda dari pihak polisian yang kita dapati, di mana pihak polisian mengatakan dari keterangan sementara dari si korban itu pelaku berjumlah 1 orang begitu. Sementara camat tadi mengatakan bahwasanya pelaku itu 2 orang. Namun demikian polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut terkait jumlah pelaku ini yang melukai bendahara dari camat ini sendiri. Ya, sekian Mei dari saya, kembali ke studio. Terima kasih rekan Vian atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Medan Barat serta warga. Berikut tayangan ini untuk Anda.
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat kita. Saya selaku Camat Medan Barat, Dr. Dispedi MAP menyampaikan bahwa benar semalam pukul 18 usai pulang kerja dari kantor, Ibu bendahara kami yang bernama Fatma mengalami penembakan di kaki beliau sebelah kanan. Kronologisnya itu selesai pukul 6 itu pulang kerja dan menjemput anaknya di Kelurahan Lugur Darat 1, tepatnya di Jalan Prajurit nomor 93, rumah mertua beliau. Setelah itu menjemput anaknya berumur 4 tahun dan pulang melewati Jalan Bono. Jadi kejadiannya itu di Jalan Bono lebih kurang pukul 18:06. Gendong turun dari mobil, duduin sini. Korban perempuan atau laki-laki? Perempuan, ibu-ibu. Kenal Bapak sama korban? Enggak lah, nggak kenal. Cuma nengok CCTV aja sini. Jam berapa kejadian itu, Pak? Setengah 6 jam 6-an gitulah. Sempat ada dengar suara tembakan, Pak? Nggak ada suara tembakan. Tapi luka parah, Pak, sampai berdarah-darah gitu? Berdarah lah ininya di sini ya nih, pas sini. Bapak tahu nggak dia bahwasanya bendahara camat? Dibilang sama orang polseknya, sama orang Medan Timur. Bendahara camat. Nah, Medan mana camatnya? Tapi berarti setelah kejadian baru ketahuan ya Pak, pas penembakannya nggak tahu? Iya, nggak tahu. Setelah kejadian, udah pulang lapor Medan Timur baru dibawa kemari dia. Dicek di CCTV Pak, bagaimana Pak? Justru di sini nggak nampak, ini lagi ditengok di tengah sana. Kalau si korban sendiri, Pak, itu jalan kaki kah atau mengendarai kendaraan? Naik bis katanya. Oh, naik motor ya Pak? Bawa anak kecil depannya. Pulang jemput anaknya dia. Kan nggak lama kan hujan. Pakai. Total sebanyak 27 surat tilang dikeluarkan Satlantas Polres Pangkal Pinang di hari ketiga pelaksanaan kegiatan operasi Zebra Menumbing pada Rabu 5 Oktober. Sebelumnya diketahui Polda Bangka Belitung beserta jajarannya melaksanakan operasi Zebra Menumbing yang diselenggarakan selama 14 hari atau terhitung mulai Senin 3 Oktober hingga Minggu 16 Oktober. Lebih lanjut dalam razia yang dilaksanakan di Jalan Jenderal Sudirman atau di samping kantor PT Timah, pihaknya menemukan adanya 27 pelanggaran dalam berkendara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos Rizky Irianda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Iya Mei, saat ini Satlantas Polres Pangkal Pinang sedang menggelar operasi Zebra Menumbing yang juga dilakukan serentak oleh Polda Bangka Belitung dan jajarannya selama 14 hari ke depan atau terhitung mulai Senin 3 Oktober hingga Minggu 16 Oktober nanti. Lalu kemarin juga Satlantas Polres Pangkal Pinang ini juga telah menggelar razia pada pukul 8 pagi di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Pangkal Pinang. Dan dalam razia kemarin terdapat 27 surat tilang yang dikeluarkan oleh Satlantas Polres Pangkal Pinang, di mana mayoritas atau sebanyak 20 pengendara terkena tilang dikarenakan tidak menggunakan helm. Dari hasil wawancara dengan beberapa pengendara yang terkena tilang, alasan mereka ini tidak menggunakan helm dikarenakan jarak yang dekat dengan tujuan. Lebih lanjut juga pagi hari tadi, Satlantas Polres Pangkal Pinang juga telah melakukan razia di depan kantor Polres Pangkal Pinang dan rencananya juga sore nanti akan kembali melakukan razia di tempat yang berbeda. Sementara itu dari data Satlantas Polres Pangkal Pinang juga untuk jumlah pelanggaran hingga triwulan ketiga pada 2022 ini menyentuh total 8.554 pelanggaran yang terbagi menjadi 5.967 tilang dan 2.587 teguran. Jumlah tersebut pun diketahui meningkat drastis dibandingkan pada periode 2021 di periode yang sama dengan 4.464 pelanggaran yang terbagi 3.582 tilang dan 882 teguran. Selain itu juga untuk kecelakaan lalu lintas di Pangkal Pinang juga mengalami peningkatan. Di tahun 2022 terdapat 60 jumlah kecelakaan lalu lintas dengan 17 orang meninggal dunia
Sedangkan di tahun 2021 terdapat 22 kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebanyak 13 orang, 1 luka berat dan 14 luka ringan. Dengan kondisi tersebut, Kabak Ops Polres Pangkal Pinang, AKP Tony Susanto terus menghimbau pada masyarakat untuk selalu menaati peraturan lalu lintas untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan atau dampak buruk dari kecelakaan itu. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky Rianda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pencuri spesialis rumah kosong di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah diciduk. Rumah yang dikuras hartanya adalah milik Sarmini di Dukuh Kiaran, Desa Tulung, Kecamatan Tulung pada Minggu 2 Oktober lalu. Rumah milik Sarmini dibobol pencuri saat dalam keadaan kosong lantaran ditinggal ke Solo untuk berobat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Ibnu Dwi Tamtomo yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ibnu. Terima kasih rekan Mei. Kemarin polisi berhasil menangkap seorang pencuri rumah kosong, spesialis pencuri rumah kosong, yang ini adalah Denny, yang ditangkap tim Macan Satreskrim Polres Klaten setelah melakukan pencurian rumah kosong milik Sarmini 52 tahun di Dukuh Kiaran, Desa Tulung, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Dan awal mulanya kejadian tersebut diungkap oleh akun Instagram macanklaten.id bahwa pelaku telah ditangkap, dan penangkapan pelaku dilakukan oleh tim Macam Satreskrim Polres Klaten di wilayah Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali, dan dikonfirmasi tim Tribun Solo melalui Kasatreskrim Polres Klaten AKP Guru Bagus Edi Suryana bahwa pelaku pencurian telah ditangkap dan saat ini diamankan di Mapolres Klaten. Dan dikonfirmasi secara terpisah, Kasih Humas Polres Klaten Ibnu Abliah mengungkapkan bahwa awal mula kejadian bermula pada hari Minggu sekitar pukul 12 siang. Saat itu pemilik rumah, yakni Sarmini, berangkat keluar rumah bersama 3 orang lainnya untuk berobat begitu. Dan setibanya di rumah, mereka kaget lantaran kecurigaan Sarmini timbul pada saat rumahnya atau pintu rumahnya dalam keadaan terbuka. Di samping itu, beberapa barang sudah keluar begitu dari isi lemari, dan saat dicek ternyata betul beberapa barang telah diambil oleh pelaku. Di antaranya ada 2 buah BPKB sepeda motor, uang tunai sebesar 3,5 juta, 2 buku tabungan beserta ATM dan nomor rekeningnya dengan saldo 179 juta rupiah dan 200.000, dan beberapa perhiasan yang lain. Namun tak berselang lama, hanya dalam kurun waktu sekitar 1x24 jam, Satreskrim Polres Klaten berhasil menangkap, yaitu Denny 20 tahun, ditangkap tim Macam Satreskrim Polres Klaten setelah melakukan aksi pencuriannya pada kemarin begitu. Dan pelaku berhasil diamankan berdasarkan hasil penyelidikan lebih lanjut yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Klaten beserta Polsek Tulung. Dan setelah berhasil mendapatkan bukti petunjuk, pelaku dapat diamankan di Kecamatan Sambi, Boyolali. Pelaku juga ditangkap dalam keadaan tidak bisa mengelak lantaran barang bukti yang telah ditunjukkan oleh tim Satreskrim Polres Klaten. Itu adalah pernyataan dari KPO Satreskrim Polres Klaten, yaitu Ibtu Umar Mustafa. Dan saat penangkapan, pihak polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 1 buah BPKB, 1 buku tabungan, dan 2 buah ATM, serta 3 buah cincin emas dan 4 buah gelang, dan semua itu merupakan barang curian. Selain itu juga mengamankan 1 unit motor, 1 buah jaket berwarna putih, dan sas lempang yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Dan diungkapkan Umar bahwa pelaku beralamat di satu kecamatan yang sama dengan korban, yakni di Kecamatan Tulung, Klaten. Dan lebih lanjut, Umar menjelaskan bahwa pelaku pada hari Minggu pada pukul sekitar 14.30 memang sengaja mengendarai sepeda motornya untuk mencari sasaran rumah kosong pada hari itu. Dan kemudian pelaku memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan setelah mengetahui rumah korban atau rumah sasaran dalam keadaan kosong. Dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah, pelaku membuka pintu dengan cara mencongkel dengan obeng begitu. Dan setelah berhasil masuk, mengambil barang berharga, kemudian pelaku meninggalkan
tempat kejadian lalu menuju ke ATM terdekat saat itu. Dan saat berada di ATM, pelaku juga mengambil sejumlah uang tunai sekitar 6,1 juta dan mentransferkan uang tersebut ke dalam rekening pelaku sebesar 10 juta rupiah dan kemudian mengganti nomor PIN ATM. Setelah itu diputuskan dia pulang gitu. Dan diungkapkan oleh Umar juga bahwa uang yang berhasil diambil pelaku telah habis digunakan untuk membayar hutang. Selain itu, untuk saat ini KPU Polres Klaten mengatakan bahwa jika pelaku tidak hanya beraksi di satu tempat saja dan ada tempat yang lain yang saat ini sedang dalam proses penyelidikan. Berikut rekan Mi. Baik, terima kasih rekan Ibnu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Di balik tragedi Kanjuruhan yang sudah memakan 131 korban jiwa, ada sedikit cerita menegangkan pemain Persebaya yang saat kejadian, kendaraan Barakuda ditumpangi tim sempat tertahan selama 2 jam akibat dihadang massa di area Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Suasana ketegangan itu diceritakan oleh gelandang muda Persebaya, Marcelino Ferdinand, yang kala itu juga berada di dalam kendaraan Barakuda. Karena Barakuda yang ia tumpangi berada di posisi paling depan, Marcelino mengakui melihat secara jelas kerusuhan yang dilakukan supporter Arema FC untuk menghalau laju kendaraan Barakuda. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Khairul Amin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Khairul. Baik, pemirsa, di balik tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan, ada cerita ketegangan yang dialami oleh tim Persebaya Surabaya, di mana berdasarkan cerita yang disampaikan oleh gelandang muda Persebaya Marcelino Ferdinand, begitu laga usai pemain langsung bergegas memasuki locker room. Namun tidak diberikan waktu lama oleh panitia pelaksana, hanya diberikan waktu 5 menit sehingga pemain atau tim Persebaya tidak sempat meluapkan kegembiraan atas hasil kemenangannya. Begitu juga langsung diminta untuk memasuki kendaraan Barakuda. Ketegangan terjadi karena 4 unit kendaraan Barakuda yang dikendarai oleh tim Persebaya tertahan kurang lebih selama 2 jam di depan atau di area Stadion Kanjuruhan. Marcelino Ferdinand yang berada di unit paling depan mengetahui secara jelas tragedi atau aksi blokade yang dilakukan oleh supporter Arema FC, di mana supporter melakukan blokade dengan menghalangi akses jalan dari kendaraan Barakuda. Tidak hanya menaiki Barakuda sampai tempat penginapan yang ada di Malang, namun karena situasi yang tidak memungkinkan, pemain Persebaya langsung menuju Surabaya menggunakan kendaraan Barakuda. Hal ini tidak biasa dilakukan sebelumnya. Marcelino juga menceritakan bahwa ada sedikit kelelahan atau ada yang kondisi kram karena pemain tidak sempat melakukan istirahat, langsung menjalani perjalanan jauh. Meski melihat situasi yang kurang baik, namun Marcelino Ferdinand menyebut tidak ada trauma karena melihat banyaknya korban jiwa yang berjatuhan. Meski demikian, ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali di sepak bola Indonesia. Demikian. Baik, terima kasih rekan Khairul Amin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. 2 sopir taksi Bandara Kogatrans Kalimantan Timur, yakni Kamaryono dan Paharudin, terlibat cekcok yang membuat seorang di antaranya tewas. Tragedi berdarah tersebut terjadi pada Selasa 4 Oktober, sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Setelah pihak kepolisian melakukan pendalaman, terkuak penyebab perkelahian dipicu oleh bagi hasil taksi bandara yang dinilai tidak sesuai. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kaltim, Rita Lavinia, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Rita. Iya, selamat siang Mei dan Tribuners. Terima kasih atas kesempatan kepada saya, dan sebelumnya saya jelaskan dulu di mana di sini kan membahas tentang bagi hasil yang tidak sesuai, di mana memang Kamaryono yang merupakan ketua Kogatrans Samarinda membuat kesepakatan kerjasama dengan Paharudin sebagai investor dalam bisnis taksi bandara ini ya, Medan Tribuners. Nah, di sini
Kamariono menjadi korban yang meninggal dunia dan Fahrudin ditetapkan sebagai tersangka. Lalu bagaimana dengan kronologisnya? Pihak Polres Samarinda menjelaskan bahwa awalnya Kamariono didatangi oleh Pak Harudin yang merupakan investor ya di sebuah kafe kopi yang memang biasa dijadikan tempat nongkrong oleh mereka berdua. Sehari-harinya mereka beristirahat di sana. Di saat bersamaan itu datanglah Pak Harudin menggebrak meja di mana ada Kamariono sudah sedang bersantai di sana dan tidak tahu dari asal mula percakapan akhirnya membuat Kamariono menyinbur wajah Pak Harudin menggunakan segelas kopi ya. Nah karena tidak terima akhirnya Pak Harudin memukul bagian belakang kepala Kamariono hingga sempat tersungkur namun bangkit kembali. Bahkan tidak hanya itu, Pak Harudin juga masih memukul beberapa kali bagian kepala Kamariono dengan menggunakan sebuah pisau lipat. Cuman pisau lipatnya itu tidak dibuka ya, Medan Tribuners, hanya menggunakan bagian lipatannya saja. Setelah itu, Kamariono pun berupaya untuk melakukan pembalasan dengan mengambil sebuah balok penyangga atap dengan sepanjang 2 meter. Lalu dipukulkan kepada Pak Harudin. Namun karena kondisinya sudah terluka parah pada bagian kepala, Kamariono tidak berdaya dan hingga terjatuh, tersungkur di situ juga. Nah, saat itu Pak Harudin sendiri yang menjadi tersangka langsung membawa Kamariono sendiri korban ke rumah sakit Hermina. Namun sayang nyawa Kamariono sudah tidak terselamatkan karena mengalami luka berat pada bagian kepala akibat pukulan benda tumpul itu, Medan Tribuners. Nah, dari hasil penyelidikan pihak kepolisian sendiri bahwa memang pemicu awal cekcok berujung maut ini adalah bagi hasil yang dinilai Pak Harudin tidak sesuai karena kan memang di sini menjadi ketua adalah si Kamariono dan sehari-harinya memang mereka sudah sering cekcok tentang perselisihan hasil ini Medan Tribuners hasil karena sudah kadung emosi akhirnya terjadilah cekcok yang juga tidak disangka akan menyebabkan kematian dari ketua Kogatran Samarinda ini. Nah hingga saat ini juga Pak Harudin sudah ditahan di Polsek Sungai Kunjang Kota Samarinda dan sementara untuk jenazah dari Kamariono sendiri sudah dipulangkan ke kampung halaman yang berada di Malang, Jawa Timur ya, Medan Tribuners. Dan saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil otopsi dan visum dan otopsi dari jenazah Kamariono ini untuk mengetahui penyebab pastinya apakah memang karena luka bagian kepala itu atau apa. Itu saja Medan Tribuners yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Rita Lavinia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pria bernama Agus Selmi ditemukan terkapar di pinggir Jalan Raya Pari Tempat, Dusun Perumnas, Desa Sekar Biru, Kecamatan Pari 3, Kabupaten Bangka Barat pada Rabu 5 Oktober siang. Warga Desa Bakit, Kecamatan Pari 3 terbaring dengan mengenakan jaket warna hitam dan celana jeans pendek warna coklat serta mengenakan topi merah dengan kondisi berlumuran darah. Ia ditemukan oleh warga yang hendak pergi ke pasar dan melintas di jalan tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Bangka Pos, Yuranda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yuranda. Ya, baik Mei, bisa saya sampaikan pada hari kemarin, Rabu 5 Oktober 2022, sekira pukul 11.30, ditemukan seorang pria bernama Agus Selmi yang terkapar di pinggir jalan dengan berlumuran darah serta kondisi tubuhnya yang maksud kami itu perutnya robek besar hingga ususnya keluar. Pria ini ditemukan oleh 2 warga yang hendak pergi ke pasar Pari 3. Setelah melihat itu, 2 warga itu langsung menghampirinya dan meminta tolong kepada warga-warga yang melintas. Tak berapa lama warga tersebut langsung membawa pria ini ke Puskesmas Sekar Biru. Sampai di puskesmas, pria ini sempat berbicara dan mengungkapkan siapa melakukan pembacokan terhadap dirinya. Namun sesaat kemudian pria ini langsung meninggal dunia di tempat puskesmas itu. Kabak Op Polres Bangka Barat Kompol Albert Tampu Bolon membenarkan kejadian itu, penemuan sosok pria ini di pinggir jalan. Berdasarkan laporan dari Polsek
bus. Penemuan pria ini berawal dari kedua warga yang melintasnya. Saat ini saat di tempat kejadian perkara pria ini belum meninggal dunia, namun saat dilarikan ke puskesmas setempat pria tersebut langsung meninggal dunia. Pria Agus ini sempat berbicara kepada warga yang menolongnya dan perawat puskesmas yang di sana. Menurut warga sekitar yang bernama Erwin mengatakan pria ini sempat berbicara siapa yang melakukan pembacokan terhadap dirinya. Namun ia tidak bisa menjelaskan lantaran itu ranah polisi. Sampai saat ini, kata Erwin, yang merupakan mantan kepala desa, tempat itu akan selalu dipatrolikan untuk menjaga Ketipmas. Lantaran rawan terjadinya tindak pidana kekerasan atau perampokan di sana. Saat ini, pihak Polres Bangka Barat sendiri sedang memburu pelaku. Mereka sudah mengantongi identitas pelaku yang saat ini masih berada di Pulau Bangka dan sekitaran Kabupaten Bangka Barat. Begitu, Mei, yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan Yuranda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabak Ops Polres Bangka Barat. Berikut tayangannya untuk Anda. Mayat seorang laki-laki pada hari Rabu tanggal 5 Oktober sekira pukul 11.30 ya, di mana berawal dari masyarakat saudari D dengan saudari D hendak ke pasar Paritiga untuk berbelanja sekitar pukul 11.30. Tiba-tiba di jalan melihat orang sedang berada posisi duduk, melihat dengan kondisi luka di perut. Kemudian kedua warga tersebut meminta bantuan untuk membawa korban yang terluka duduk di jalan tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit ternyata mengalami luka robek di perut dan akhirnya korban meninggal dunia. Untuk identitasnya? Untuk identitas korban merupakan Kecamatan Paritiga Jebus. Ya. Untuk umur sekitar 39 tahun dengan nama AG. Ada indikasi pembunuhan seperti apa? Nah, untuk Tim dari Ditreskrimum Polda Riau menangkap seorang pria perakit bom di Kabupaten Indragiri Hulu. Pelaku berinisial MN alias Ocu berusia 47 tahun. Ia ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Seibanggar RT 41 RW 11, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Inhu, Provinsi Riau. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Pekanbaru, Rizky Armanda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rizky. Ya, baik. Terima kasih, Mei. Dapat saya sampaikan bahwa adapun motif atau motivasi dari pelaku melakukan perakitan bom ini lantaran merasa kesal karena sering diejek, lusuh, hingga disebut gila oleh masyarakat setempat. Namun hal ini bukan tanpa alasan. Masyarakat menyematkan hal tersebut kepada pelaku dikarenakan pelaku juga sering berulah, di mana diantaranya pelaku pernah menembak seorang anak kecil dengan senapan angin, kemudian masuk ke dalam warung lalu makan, tapi pelaku tidak membayar dan beberapa hal lainnya. Dan diantaranya juga pelaku ini diketahui merakit bom berdasarkan tutorial yang ia dapat dari menonton YouTube. Dan pelaku juga pernah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Jiwa Tampan Kota Pekanbaru dikarenakan pelaku terindikasi mengidap gangguan kejiwaan. Dan berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian sejauh ini memang pelaku tidak terindikasi masuk ke dalam jaringan terorisme atau kelompok manapun, dan juga polisi masih mendalami terkait dengan dugaan tersebut, dan Polda Riau masih melakukan koordinasi dengan tim dari Densus 88 Mabes Polri. Dan berdasarkan hasil pengecekan dari tim Jibom Gegana, bom yang dibuat oleh pelaku ini terkategori low explosive atau dengan daya ledak rendah, di mana radiusnya hanya sekitar 50 meter. Namun dikarenakan ada bahan seperti pecahan keramik
jika bom ini meledak, maka orang yang berada di sekitarnya bisa terluka hingga menyebabkan meninggal dunia. Begitu, Mei. Baik, terima kasih rekan Rizky atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kabid Humas Polda Riau. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang ternyata timbul ledakan itu. Berdasarkan dari informasi dan olah TKP, kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi sebanyak 11 orang, adik pelaku, kemudian juga termasuk saksi yang melihat barang itu, kemudian saksi yang mendengarkan ledakan itu, termasuk petugas. Kemudian tim yang dipimpin Pak Dirkrim berhasil menangkap pelaku MN di rumah kontrakannya yang pertama. Jadi dia punya 2 kontrakan. Yang kedua ya. Naiknya harga bahan bakar minyak beberapa waktu lalu turut berdampak pada pelaku jasa transportasi air di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Tak hanya menaikkan tarif penumpang speedboat, pelaku jasa transportasi air juga harus mengatur skema untuk berbagi penumpang. Jika pada biasanya dalam sehari ada 2 unit speedboat longboat yang dioperasionalkan dari Marabahan menuju Kecamatan Kuripan, kini hanya ada 1 unit. Hal ini dilakukan agar bisa mengimbangi minimnya penumpang hingga berdampak pada kerugian yang lebih besar. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos M. Tabri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tabri. Ya, baiklah Mei dan juga Tribuners, dapat disampaikan akibat kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, akhirnya turut berdampak pada sejumlah angkutan transportasi air yang ada di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Salah satunya trayek yang menuju dari Kecamatan Marabahan menuju ke Kecamatan Kuripan atau bagian paling utara di Kabupaten Barito Kuala. Jarak tempuh dari 2 lokasi ini sendiri berkisar sekitar 60 hingga 70 km. Nah, akibat dari kenaikan harga BBM, para pelaku jasa angkutan speedboat yang ada di aliran Sungai Barito ini turut menaikkan tarif daripada penumpang sebagai penyesuaian daripada operasional yang juga semakin membengkak, yaitu ada kisaran sekitar rata-rata 20.000 untuk penumpang. Di samping itu pula karena semakin berkurangnya peminat daripada jasa angkutan air ini sendiri, para pengusaha ataupun pelaku usaha dari jasa penumpang speedboat ini sendiri mengatur skema untuk berbagi penumpang. Jika biasanya mereka dalam 1 hari itu ada keberangkatan 2 unit longboat, kali ini hanya ada 1 unit. Ini sebagai bentuk antisipasi daripada sepinya penumpang dan juga membengkaknya biaya operasional yang saat ini BBM turut menjadi hal yang sulit untuk diatasi oleh mereka sendiri. Terlebih lagi yang ada di Kabupaten Barito Kuala ini, terutama untuk kawasan pelosok, itu sangat minim pasokan BBM langsung dari SPBU atau harga yang normal. Di sana mereka jauh lebih mengandalkan harga eceran yang mana sudah pindah berapa kali tangan sehingga harganya jauh melambung tinggi dibandingkan harga normal yang ada seperti di SPBU. Ya, seperti itu mungkin bisa disampaikan, Mei. Baik, terima kasih rekan Tabri atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pemilik speedboat. Berikut tayangannya untuk Anda. Kenaikan BBM ini memang berdampak lah bang lawan angkutan ya? Nyata ya kayaknya. Wah, kami juga ada juga dampaknya. Jadi dampaknya itulah gasan masyarakat Jopang kayaknya. Melihat segala tarif naik nih, jadi masyarakat tuh hendak labuh mudik tuh berpikir 2 kali lah kalau nya kada perlu banget. Kada turun iya. Jadi kenaikan tuh sekitar 20-an ribu.
Jadi jakainya 20.000 nih kenaikan nih lah. Jakainya waktu yang kada begilir tuh itu masih kada kawa menutupi. Tapi dengan adanya begilir ini kayaknya kawa menutupi. Jadi yang satu kada rugi, yang satu kada rugi. Ada aja tuh timbul upahnya. Nah, kayak itu. Makanya kayak semalam tuh lah waktu yang masih belum begilir tuh aku tuh menaksi sampai sorangan aja. Kada ba anak buah, kada ba karnet. Personel Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor membantu mengevakuasi korban banjir di Desa Tepin Kebu, Kecamatan Pirak Timu, Kabupaten Aceh Utara pada Rabu 5 Oktober. Kabid Humas Polda Aceh Kombes Winardi menyampaikan evakuasi tersebut dilakukan karena banjir yang melanda beberapa desa di Kabupaten Aceh Utara pasca diguyur hujan. Ia mengimbau agar masyarakat tetap waspada mengantisipasi kemungkinan bencana baik banjir ataupun longsor. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Subur Dani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Subur. Ya, selamat siang Mei. Ya, rekan Tribuners, kami laporkan dari Aceh bahwasannya salah satu kabupaten di Aceh, yakni Aceh Utara, sejak 2 hari terakhir terus diguyur hujan lebat sehingga menyebabkan meluapnya air dari Krung Kreto dan Krung Pirak yang ada di Aceh Utara. Luapan air sungai ini menyebabkan beberapa kecamatan dan belasan desa terendam banjir sejak kemarin, dan hari ini dilaporkan juga masih debit airnya juga masih tinggi. Dan pada 5 Oktober kemarin personil Brimob Kompi 4 Batalion B Pelopor atas arahan dari Kapolda Aceh langsung melakukan evakuasi sejumlah warga dan juga barang milik warga ke tempat yang lebih aman. Seperti biasanya Mei, bahwa banjir ataupun luapan air sungai di Aceh Utara ini merupakan langganan setiap tahunnya saat hujan deras melanda kabupaten tersebut. Dan Brimob Polda Aceh, khususnya Kompi 4 Pelopor B, Batalion Kompi 4 Pelopor B, sudah sering melakukan evakuasi warga yang menjadi korban banjir. Dan saat ini juga kami laporkan personil Brimob juga masih siaga di lokasi banjir dan sebagiannya juga di lokasi pengungsian. Hingga hari ini kita laporkan belasan warga juga ratusan warga sudah mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Mei. Baik, terima kasih rekan Subur Dani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ketua Takmir Masjid Jami Sumeneb, Husin Satriawan, menolak surat yang dilayangkan Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb terkait permohonan tempat memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Sumeneb yang ke-753. Namun surat yang telah ditandatangani oleh Kepala Disbud Porapar Muhammad Iksan itu langsung direspons dengan ditolak sesuai surat yang ditandatangani Ketua Takmir Masjid Jami Sumeneb, Husin Satriawan, pada tanggal 29 September. Dalam surat penolakan itu disampaikan beberapa alasan mengenai penolakan, diantaranya membludaknya massa saat festival musik tongtong hingga kotak infak masjid yang hilang. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura, Ali Syahbana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Ali. Dari Sumeneb melaporkan bahwa soal Hari Jadi Kabupaten Sumeneb yang ke-753 pada akhir Oktober 2022 mendapat respon penolakan di depan dari Takmir Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Respon penolakan itu dari Ketua Takmir Masjid Jami Kabupaten Sumeneb, Husin Satriawan, menolak tempatnya. Perlu ditegaskan seperti yang disampaikan oleh Ketua Takmir Masjid Jami Kabupaten Sumeneb, penolakan yang disampaikan melalui surat yang dilayangkan kepada Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb terkait tempatnya yang akan dilaksanakan di depan Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Hal itu yang disampaikan oleh Husin Satriawan bukan tanpa alasan, mengingat pada tahun 2018 lalu terjadi membeludak penonton pada acara Hari Jadi yang sama, yakni pada tahun 2018 membeludak masuk ke dalam Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Husin Satriawan mengatakan ini penonton
dengan banyaknya yang masuk ke dalam Masjid Jami, banyak sampah-sampah yang berserakan dan juga bahkan kotak infak Masjid Jami Sumeneb ini hilang. Nah, Husin Satriawan menyampaikan hal itu tak ingin terulang kembali pada tahun ini. Hal itu yang menjadi dasar penolakan tempat rangkaian hari jadi yang akan ditempatkan di depan Masjid Jami Kabupaten Sumeneb, dan juga menyampaikan bahwa hari jadi pada tahun ini tidak pernah ada koordinasi sebelumnya, rapat sebelumnya dengan Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Tiba-tiba langsung ada surat kepada Takmir Masjid Jami untuk ditempatkan di depan Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Begitu, Mei. Kita juga sempat wawancara dengan Kepala Disputpora Kabupaten Sumeneb, Muhammad Iksan. Pihaknya meminta dukungan dari semua pihak. Jika memang ada penolakan dari Ketua Takmir Masjid Jami Sumeneb, yang perlu ditegaskan bukan ditempatkan di Masjid Jami Kabupaten Sumeneb, namun di depan atau di jalan rayanya. Seperti itu, Mei. Baik, terima kasih rekan Ali Syahbana atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Takmir Masjid Jami Sumeneb serta Kepala Disporapar Sumeneb. Berikut tayangannya untuk Anda. Gelaran hari jadi ditempatkan di depan Masjid Jami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husin Satriawan, Ketua Takmir Masjid Jami Kabupaten Sumeneb. Nah, begini Pak ya, kenapa saya tolak? Terus terang saya punya dasar dan punya alasan, ya kan? Kita kan di Sumeneb ini kan penuh diutamakan etika, dan etika diantaranya pihak pemerintah daerah dengan masjid. Kita belum diajak apa-apa, belum ada rapat musyawarah, tahu-tahu dia sudah dari Perprabut menentukan jadwal. Pada tanggal sekian ini kegiatan, tanggal ini sekian ini. Ini fakta Pak ya, kita berbicara, kita fakta. Pada tahun 2018, waktu festival Lontong, itu Pak Bupati Busro minta tolong kepada saya. Tolong Pak Ketua Takmir, buka, kasihan penonton. Tempat yang masih belum ada kejelasan, artinya dalam tanda kutip ada penolakan untuk Masjid Agung. Respon dari Pak Kadis? Jadi kalau saya, karena ini adalah kegiatan yang dulunya tahunan dan diletakkan tempat yang sama, saya pikir jadi mengawali itu tetap lebih baik. Makanya kan karena sebagai orang timur dan kami tidak semena-mena, sehingga kami itu mohon izin untuk, anggaplah bahasa saya itu, depan Masjid Jami. Sebenarnya kita itu menggunakan jalannya, bukan maaf ya Masjid Jaminya. Tapi tetap sebagai orang timur kita memohon izin karena nantinya kan ada keramaian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya dalam hal agar semuanya saling mendukung dalam kerangka untuk peringatan hari jadi ini, di mana sudah 2 tahun Pak kita tidak melaksanakan kegiatan tersebut. Jadi saya pikir semua merasa bahwa Sumeneb ini perlu. Saat konferensi pers di Rumah Sakit Saiful Anwar atau RSSA Malang, Jawa Timur, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kementerian PUPR untuk mengaudit seluruh stadion yang digunakan untuk Liga Indonesia pada Rabu 5 Oktober. Audit seluruh stadion yang digunakan untuk Liga Indonesia ini dilakukan pasca tragedi Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang yang menewaskan ratusan orang. Ia mengatakan proses audit ini dilakukan untuk melihat standarisasi stadion-stadion yang selama ini dipakai untuk penyelenggaraan Liga Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Rifki Edgar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Baik rekan Mei, baik Tribuners, bisa kami sampaikan bahwasannya pada Rabu kemarin Bapak Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Kota Malang, yakni ke RSSA dan juga ke Stadion Kanjuruhan, di mana saat menggelar konferensi pers dia menyampaikan bahwa untuk meminta kepada Kementerian PUPR untuk melakukan audit kepada seluruh stadion yang digunakan untuk penyelenggaraan kompetisi Liga 1, Liga 2 ataupun Liga 3. Hal ini dilakukan menindaklanjuti adanya tragedi Kanjuruhan yang telah menewaskan lebih dari 100 orang.
Jokowi meminta agar nantinya stadion-stadion yang ada di seluruh Indonesia ini Kementerian PUPR untuk mengecek prasarana dan juga sarana yang ada di seluruh stadion, termasuk di pintu-pintu masuk ataupun pintu keluar di stadion, kemudian kualitas lapangan, kualitas rumput, dan lain sebagainya. Dia juga menyampaikan untuk melakukan audit ini nantinya untuk manajemen dari stadion tersebut juga perlu dilakukan evaluasi agar nantinya tidak terjadi lagi atau terulang kembali kasus atau tragedi yang terjadi seperti di Stadion Kanjuruhan Malang ini. Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat menyampaikan bahwasanya dia juga sempat telepon dengan Presiden FIFA, bahwasanya FIFA siap untuk membantu memperbaiki tata kelola persepak bolaan yang ada di Indonesia ini pasca insiden yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Dan pada saat itu pula Presiden Jokowi juga janji akan mengusut tuntas kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini. Oleh sebab itu dia membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Mahfud MD. Dan Presiden Jokowi memberikan waktu secepat mungkin agar nantinya kasus yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini dapat diketahui siapa yang nantinya akan bersalah. Selain itu, Bapak Presiden saat kunjungannya ke RSA Malang juga sempat menjenguk keluarga korban. Dia juga memberikan santunan kepada keluarga korban. Dan kemudian Bapak Presiden bergegas langsung menuju ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat langsung kondisi yang ada di Stadion Kanjuruhan pasca peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 itu. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Malang terkait kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo pada Rabu kemarin nih. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners akan kami tampilkan juga konferensi pers dari Presiden Joko Widodo berikut tayangan untuk Anda. Pidanakan, tapi yang paling penting juga karena aku mau ke stadion, saya juga akan perintahkan Menteri PU untuk mengaudit total seluruh stadion yang dipakai untuk Liga, baik Liga 1, Liga 2 maupun Liga 3. Semuanya, apakah gerbangnya sesuai dengan standar cukup lebar, apakah gerbangnya ukurannya sesuai dengan standar, manajemen lapangannya yang memegang kendali siapa, semuanya. Festival ini kita harus perbaiki semuanya. Manajemen pertandingan, manajemen lapangan, manajemen pengelolaan stadion, semuanya. Banjir menerjang Kota Palopo, Sulawesi Selatan pada Rabu 5 Oktober malam. Banjir terjadi usai wilayah Palopo dilanda hujan deras sekitar 2 jam. Air mulai menggenangi rumah warga dan jalan utama di kota sekitar. Banyak jalan utama di Palopo terendam dengan ketinggian air yang mencapai sedada orang dewasa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur, Khalik Mawardi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Khalik. Ya, Mei. Jadi pada malam tadi terjadi banjir yang cukup besar di Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Banjir terjadi setelah wilayah Kota Palopo diguyur hujan deras sekitar 2 jam lamanya. Banjir akibat meluapnya sungai Amasangan atau aliran sungai Latupa mengakibatkan beberapa jalan utama di kota ini terendam banjir, seperti Jalan Andi Jema yang juga merupakan jalan Trans Sulawesi, kemudian Jalan Ahmad Dahlan, Jalan Ambe Nona, Jalan Haji Hasan, Jalan Belimbing, dan beberapa jalan lainnya. Selain jalan, tentu saja ada
banyak rumah penduduk di jalan tersebut yang ikut terendam. Ketinggian air bervariasi, bahkan ada yang mencapai leher orang dewasa. Dari informasi yang saya dapatkan dari warga, memang lokasi-lokasi tersebut yang berada di bantaran aliran Sungai Masangan memang merupakan wilayah langganan banjir. Namun baru kali ini banjir cukup tinggi, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi ada yang mencapai leher orang dewasa. Untuk saat ini banjir sudah surut sejak dini hari tadi, namun menyisakan material yang cukup banyak baik di rumah warga maupun di jalan yang terendam banjir. Sementara itu untuk data korban dari banjir ini itu sampai siang tadi belum dirilis secara resmi oleh pemerintah Kota Palopo. Jadi belum ada data yang dapat kita sampaikan. Sementara itu korban jiwa akibat kejadian ini itu belum ada yang masuk atau belum ada yang disampaikan oleh pemerintah Kota Palopo, dan begitupun yang dari pantauan yang saya lakukan juga belum ada korban akibat kejadian ini. Selain banjir Mei, tanah longsor juga terjadi di wilayah Kota Palopo, tepatnya di Jalan Poros Kota Palopo dengan Kabupaten Toraja Utara yang juga merupakan jalan Trans Sulawesi. Titik longsor dari informasi yang saya dapatkan ada 3, bahkan puluhan pengendara terjebak hingga pagi tadi akibat tanah longsor. Mereka baru dapat meninggalkan lokasi setelah warga setempat gotong royong mengangkat material yang menutupi badan jalan. Itu Mei dari Kota Palopo. Baik, terima kasih rekan Khalik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2022 Kota Medan resmi dibuka pada Rabu 5 Oktober kemarin. Pameran ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan akan berlangsung selama 5 hari hingga 9 Oktober mendatang. Bertempat di Santika Convention Center Medan, pameran ini menghadirkan 8 industri otomotif ternama Indonesia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Diana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan Diana. Ya baik rekan Mei dan juga Tribuners yang ada di rumah. Pada Rabu 5 Oktober 2022 kemarin, pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2022 Kota Medan resmi dibuka. Dan pameran ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi dengan melakukan pemukulan gong pada saat pembukaan pada Rabu kemarin. Jadi acara ini juga berlangsung selama 5 hari, ya ini mulai tanggal 5 hingga 9 Oktober 2022 yang bertempat di Santika Convention Center Medan. Pameran ini juga menghadirkan 8 industri otomotif ternama di Indonesia, diantaranya ada Daihatsu, DSK, Honda, Hyundai, Kia, Mitsubishi Motors, Toyota, dan juga Wuling. Jadi dalam kegiatan ini juga para industri otomotif ini menghadirkan berbagai macam promo dan juga penawaran yang lebih murah dibandingkan dengan harga di luar pameran ini. Jadi selain itu para industri otomotif juga menghadirkan test drive, jadi di mana para pengunjung yang hadir bisa merasakan atau menikmati sensasi dari menggunakan kendaraan atau mobil-mobil yang dihadiri dalam pameran ini. Selain itu juga pameran ini buat para pengunjung atau Tribuners yang ingin mengunjungi pameran ini juga akan dikenai biaya yaitu 10 hingga 15.000 per tiket. Selain itu juga terdapat mobil-mobil kekinian atau mobil-mobil masa depan yaitu berbagai jenis mobil listrik yang dihadiri oleh sejumlah industri otomotif pada acara pameran GIAS kali ini.
Baik, itu aja yang dapat saya sampaikan, Mei dan juga Tribuners. Terima kasih. Terima kasih rekan Diana atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Umum Gaikindo. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi seperti kita ketahui bahwa yang namanya Kota Medan adalah kota terbesar di Indonesia bagian barat, dan dia mewakili Indonesia bagian barat. Dan untuk itu maka kami menyelenggarakan pameran hias kali ini di Medan. Sebetulnya sejak kami menyelenggarakan tahun 2019, harapannya bisa setiap tahun. Tapi tahun 2020 dan 2021 kemarin karena adanya pandemi COVID jadi terhalang. Tapi semuanya oke, harusnya mulai tahun ini kita bisa continue. Dan kita melihat bahwa antusiasme warga luar biasa sekali. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Gubernur, mungkin space-nya kalau bisa lebih besar lagi lebih bagus. Karena sebetulnya lebih banyak industri otomotif Indonesia yang mengikuti pameran sebagai memamerkan kendaraannya. Kemudian kali ini kita tidak mobil konvensional tapi juga mobil listrik, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, mengapa kita mendorong untuk. Jadi seperti kita ketahui bahwa yang namanya mobil masa depan di Indonesia ataupun di dunia itu harus memiliki dua syarat. Pertama adalah dia itu harus memiliki emisi gas buang yang rendah, atau dengan kata lain dia harusnya hijau ataupun dia friendly, green. Nah, mobil listrik memenuhi syarat tersebut. Kemudian yang kedua, dia harus sedikit mungkin atau kalau bisa tidak menggunakan bahan bakar fosil yang Peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe berlangsung khidmat. Berbagai kegiatan digelar sejak pagi, mulai dari upacara hingga syukuran Hari Ulang Tahun yang digelar di Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Laut Tahuna pada Rabu 5 Oktober kemarin. Selesai mengikuti upacara, para prajurit TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut melakukan atraksi memukau dengan yel-yel khas TNI yang penuh semangat membara diikuti yel-yel dari personil Polres dan Satpol PP. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Nelty Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nelty. Ya, baik Mei, dapat kami laporkan untuk peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-77 tahun yang jatuh pada kemarin Rabu 5 Oktober 2022 itu berlangsung meriah dan terlihat TNI Polri dan unsur pemerintah terlihat semakin solid dalam beberapa kegiatan yang dilakukan, diantaranya itu upacara yang dipimpin oleh Danlanal Tahuna Kolonel Laut Muhammad Bayu Pranoto yang diikuti upacara tersebut oleh para peserta upacara 2 peleton personil Kodim 1301 Sangihe, 1 peleton personil Lanal Tahuna, dan 1 peleton personil Polres Kepulauan Sangihe, dan 1 peleton personil Satpol atau Satuan Polisi Pamung Praja. Turut hadir pula dalam upacara tersebut yaitu Dandim 1301 Sangihe, Kapolres Kepulauan Sangihe, Kejari Sangihe, dan Asisten 1 Sekretariat Kabupaten, dan juga wakil 1 Dewan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berdasarkan pantauan kami, usai mengikuti upacara, para prajurit TNI baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut melakukan atraksi dengan yel-yel khas TNI yang diikuti oleh yel-yel dari personil Polres dan Satuan Polisi Pamung Praja. Bahkan kegiatan kebersamaan saat itu ditutup dengan rangkaian goyang mas hampir bersama-sama, yaitu salah satu kesenian yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan suasana untuk peringatan Hari Ulang Tahun TNI ke-77 juga menjadi semakin spesial ketika Kapolres Kepulauan Sangihe bersama anggota memberikan kejutan berupa kue ulang tahun sebagai bentuk sinergitas TNI Polri menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan kemudian acara hari ulang tahun TNI ke-77 dilanjutkan dengan syukuran HUT yang ditandai dengan pemotongan dan penyerahan tumpeng dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diwakili oleh Asisten 1 Setda dan diberikan kepada Danlanal Tahuna dan Dandim 1301 Sangihe di Pendopo Nusa Utara Makolanal Tahuna. Demikian Mei laporan kami. Baik, terima kasih rekan Delti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Meisa Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh Piai Nemo, namun medannya cukup berat. Kami harus menaiki batu-batu karang yang keras dan tajam. Harus bergantian lantaran jalurnya hanya cukup untuk satu orang. Sampai di atas, kami bisa melihat batu karang tinggi yang